Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5A yang beranggotakan Siti Munawaroh, Ainul Fikran, Iza Istiqomah, dan Puji Iswanto. Di sini kami akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di peradilan dan di luar peradilan. Saya, Siti Munawaroh, akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di peradilan. Nah, penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, apa itu litigasi? Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan, gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga yang timbul di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 menyebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan tersebut antara lain peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini ada bermacam-macam jenisnya. Nah, jenis kasus litigasi ini seperti mengenai pembebasan lahan, perbankan, sengketa keperdataan, kejahatan perusahaan, serta menyelesaikan atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak. Proses sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya adalah litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam suatu sengketa tersebut. Pada dasarnya, tahapan-tahapan penyelesaian melalui jalur ini ada dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan administrasi, mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan negara setempat dan membayar uang muka. Setelah itu, pihak pengadilan akan mendaftarkan berkas sengketa dan majelis yang akan mengadili sengketa tersebut. Jika tanggal sudah ditentukan, pihak panitera akan melayangkan surat panggilan terhadap pihak yang berkepentingan. Tahap berikutnya yaitu tahap yudisial. Perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim. Sebelum dilanjutkan akan diusahakan proses mediasi. Jika gagal, gugatan akan dibacakan dan tergugat bisa menyampaikan pembelaan dan bukti-bukti. Proses ini juga dilakukan oleh penggugat secara bergantian. Setelah itu, hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan. Penyelesaian perkara sengketa melalui litigasi mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut diantaranya yaitu proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara, seperti pengadilan hingga Mahkamah Agung. Keputusan dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan antara kedua belah pihak. Fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim. Proses persidangan dilakukan secara terbuka, waktu yang diperlukan juga relatif singkat. Keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final dan memaksa pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perjalanan melakukan penyelesaian hukum atas sengketa, sangat diperlukan pihak profesional untuk mendampingi. Bahkan dalam undang-undang telah mengatur adanya pihak berkompeten, misalnya seperti law firm. Didampingi pihak yang berkompeten dianggap penting agar pihak yang bersengketa atas sengketa mendapatkan pencerahan atau pembelaan hukum yang benar. Sehingga setiap langkah yang diambil selalu melalui pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses litigasi diharapkan memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan atas sengketa perkara. Dalam proses peradilan ini diperlukan pihak yang dapat membantu kemenangan atas sengketa perkara. Memilih badan firma hukum yang benar-benar mumpuni adalah hal yang esensial. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh kasus penyelesaian sengketa di peradilan umum yang akan dibahas oleh saudara kita. Sengketa
akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim. Sebelum dilanjutkan akan diusahakan proses mediasi. Jika gagal, gugatan akan dibacakan dan tergugat bisa menyampaikan pembelaan dan bukti-bukti. Proses ini juga dilakukan oleh penggugat secara bergantian. Setelah itu, hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan. Penyelesaian perkara sengketa melalui litigasi mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut diantaranya yaitu proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara, seperti pengadilan hingga Mahkamah Agung. Keputusan dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan antara kedua belah pihak. Fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim. Proses persidangan dilakukan secara terbuka, waktu yang diperlukan juga relatif singkat. Keputusan yang dibuat oleh hakim bersifat final dan memaksa pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perjalanan melakukan penyelesaian hukum atas sengketa, sangat diperlukan pihak profesional untuk mendampingi. Bahkan dalam undang-undang telah mengatur adanya pihak berkompeten, misalnya seperti law firm. Didampingi pihak yang berkompeten dianggap penting agar pihak yang bersengketa atas sengketa mendapatkan pencerahan atau pembelaan hukum yang benar. Sehingga setiap langkah yang diambil selalu melalui pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses litigasi diharapkan memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan atas sengketa perkara. Dalam proses peradilan ini diperlukan pihak yang dapat membantu kemenangan atas sengketa perkara. Memilih badan firma hukum yang benar-benar mumpuni adalah hal yang esensial. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh kasus penyelesaian sengketa di peradilan umum yang akan dibahas oleh saudara kita. Baiklah, saya Inul Fikran. Saya akan menerangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yaitu contoh kasus sengketa tanah di Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Adapun penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan umum. Tahapan-tahapan penyelesaian dalam peradilan umum yaitu yang pertama, tahap administrasi atau administratif. Penggugat memasukkan surat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang dan kewenangan pengadilan negeri yang berhak untuk memeriksa perkara. Yang A, pengadilan negeri di mana terletak tempat diam atau domisili tergugat. Yang B, apabila tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri di tempat diam atau domisili salah seorang dari tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada pengadilan negeri tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu. Yang C, apabila tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada pengadilan negeri tempat domisili sang penggugat atau salah seorang penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak. Yang D, tuntutan juga dapat dimasukkan ke pengadilan negeri yang telah disepakati oleh pihak penggugat. Yang kedua, penggugat membayar biaya perkara. Ketiga, penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara. Dan yang keempat, penggugat menerima nomor perkara atau roll. Yang kedua, tahapan persiapan persidangan. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dengan penetapan. Kemudian hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang dengan penetapan dan memerintahkan panitera atau jurusita untuk memanggil para pihak agar menghadap pada sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan. Pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita. Yang ketiga, proses persidangan. Yang pertama, dari proses persidangan yaitu susunan persidangan. Susunan persidangan berbentuk majelis yang terdiri dari seorang ketua dan 2 orang hakim anggota, dibantu seorang panitera atau panitera pengganti yang tugasnya mencatat jalannya persidangan. Yang kedua, sidang pertama.
Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, diikuti dengan ketukan palu, hakim mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat dan tergugat untuk mencocokkan identitas para pihak. Jika yang hadir adalah kuasa dari para pihak, maka hakim mempersilahkan para pihak untuk meneliti surat kuasa khusus pihak lawan. Apabila tidak ditemukan adanya kekurangan atau cacat pada surat kuasa, sidang dilanjutkan. Kemudian hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah telah ditempuh, tidak berhasil, mediasi tetap wajib ditempuh. Yang ketiga, sidang kedua merupakan kewajiban tergugat. Apabila para pihak dapat berdamai, ada dua kemungkinan, yaitu mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang. Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, hakim tidak ikut campur. Dan apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, dibuatkan akta perdamaian. Jika tidak tercapai perdamaian, sidang dimulai dengan membacakan surat gugatan. Kalau tergugat sudah siap dengan surat jawabannya, dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat. Jawaban sekurang-kurangnya dibuat 3 lembar untuk hakim atau dimasukkan dalam berkas perkara untuk penggugat. Dan untuk tergugat sendiri, bersamaan dengan jawaban yang pertama itu pula, tergugat dapat mengajukan. Yang pertama, ekspensi mengenai kompetensi maupun ekspensi lainnya. Khusus kompetensi absolut dapat diajukan setiap waktu pemeriksaan. Yang kedua, gugatan rekonvensi. Jika dalam persidangan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka pada tingkat banding tidak dapat diajukan. Yang keempat, sidang ketiga atau replik. Penggugat menyerahkan replik atau tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat. Sekurang-kurangnya rangkap 3 untuk hakim atau dimasukkan dalam berkas tergugat dan penggugat sendiri. Yang kelima, sidang keempat atau duplik. Tergugat menyerahkan duplik atau tanggapan terhadap replik dari penggugat. Yang keenam, sidang kelima atau pembuktian dari penggugat. Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya dan melemahkan dalil tergugat, berupa surat-surat dan saksi-saksi. Bukti surat berupa fotokopi dan dicocokkan dengan aslinya oleh hakim maupun tergugat. Hakim memberi pertanyaan-pertanyaan yang dilanjutkan oleh tergugat. Penggugat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketujuh, sidang keenam atau pembuktian dari tergugat. Dalam persidangan ini, giliran tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti atau sidang pembuktian dari tergugat. Jalannya persidangan sama dengan sidang kelima. Tanya jawab kebalikan dari sidang kelima. Yang ke-8, sidang ke-7 atau penyerahan kesimpulan. Sidang ke-7 adalah sidang penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan dari sidang-sidang tersebut. Yang ke-9, sidang ke-8, yaitu pembacaan putusan. Sidang ke-8 ini dinamakan sidang putusan. Hakim membacakan putusan di hadapan para pihak. Setelah selesai membaca putusan, hakim mengetukkan palu dan para pihak yang tidak puas diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung dari hari berikutnya setelah dibacakan putusan. Sengketa di luar pengadilan. Ada 2 cara penyelesaiannya, litigasi dan arbitrase. Litigasi itu dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 30 tahun 99 berbunyi, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikat baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Dr. Pran Hendang Winarta SHMH mengatakan, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimum remedium. Secara alternatifnya, penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
Menurut pasal 1 angka 10 UU 30 tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa ada 5 macam, yaitu negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian para ahli. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan pihak konsultasi, di mana pihak konsultasi memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang B, negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Yang C, mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh si mediator. D, konsilisasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsilator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima antara kedua belah pihak. Yang E, penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma 1/2016. Baiklah, di sini saya Puji Suwanto. Di sini saya akan menerangkan contoh kasus penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu contoh kasusnya sengketa penguasaan harta warisan antara Nasiroh melawan Abdul Wahid berkenaan dengan tanah objek sengketa berupa satu bidang tanah yang terletak di Desa Pandawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 6 September 2006. Badan Pertanahan Nasional atau BPN telah menerbitkan keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kebijakan dan strategi Kepala BPN RI mengenai dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan tahun 2009 dengan berpedoman pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis atau juknis penanganan dan menyelesaikan masalah pertanahan. Terdapat 10 petunjuk teknis yang termuat dalam keputusan Kepala BPN tersebut yang mengatur khusus penanganan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan. Salah satunya mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi yang termuat dalam petunjuk teknis nomor 5 Juknis DF 2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi, terbit pada tanggal 31 Mei 2007. Dengan adanya aturan tersebut menjadi jalan keluar bagi masyarakat yang memiliki permasalahan di bidang pertanahan, agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam proses mediasi yang dipimpin oleh mediator, para pihak akan diminta untuk memberikan keterangan-keterangan dengan disertai bukti-bukti terkait permasalahan yang ada. Jika mediasi tersebut berhasil, maka antar para pihak tersebut akan disusun perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, jika upaya mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa tetap berhak untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan. Putusan atau kesepakatan mediasi tersebut bersifat mengikat sehingga dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap-tiap kesepakatan atau perjanjian yang dibuat berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.